Kemudian di sini nanti ada hak. Nah,
pembelajaran seperti ini, kan kita terbatas waktu ya. Nah, jika kalian belum memahami materi yang dipelajari, nah kalian bisa dapat menemui kami di Basecamp. Menemui saya atau Pak Desi di Basecamp. Basecamp kita di ruang OSIS. Oh, nah ya, jadi kalau kalian belum paham dan saya belum paham nih, jadi saya mau minta penjelasan ulang, boleh nggak? Itu boleh banget dan bisa ketemu kita di ruang Basecamp. Oke. Nah, yang ketiga yaitu mendapat nilai ulangan atau tugas secara objektif. Jadi setiap nilai ulangan kalian atau nilai tugas bakal kami bagikan, akan kami beritahu. Oke? Setuju? Oke. Kemudian untuk kewajiban peserta didik, di sini kewajibannya ada 8. Nah, sabar. Kewajibannya pertama mengikuti proses pembelajaran dengan kemudian yang kedua terlibat aktif dalam diskusi. Yang ketiga bekerja sama dengan guru maupun teman di kelas. Yang keempat mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Keterlambatan mengumpulkan tugas akan mengurangi nilai. Di sini kan kita mau mengajar skill ya, jadi biar kalian di dunia pekerjaan nanti atau di dunia yang lebih tinggi kalian sudah tidak akan lagi. Nah, kemudian untuk yang kelima itu mempersiapkan diri secara maksimal sebelum menghadapi penilaian, karena kan nanti kalau ulangan seperti ulangan kan nilai kalian bakal dimasukkan ke rapor kan. Kasihan kalau kalian nggak mempersiapkan diri dengan baik, nilai kalian rendah gitu kan. Nah, tapi ada nih, kalian bisa menggunakan kesempatan perbaikan. Jadi semisal kalau ulangan harian kalian nilainya rendah, kalian bisa tuh ada remedi. Jadi nanti akan untuk memperbaiki nilai kalian yang rendah itu. Oke? Nah, kemudian yang ketujuh ada menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Itu nanti bakal kita bahas sama-sama di kesempatan kelas ini. Kemudian yang kedelapan wajib membawa buku paket, buku tulis catatan dan latihan, buku tulis petak-petak atau bimbing tugas, yang buku kotak-kotak tahu yang kecil itu. Nah, itu tidak. Kemudian di sini kita akan mengadakan sampul buku. Jadi untuk buku kan ada 2 buku catatan sama buku tugas. Itu akan disampul pakai sampulnya warna coklat. Setuju nggak? Ya, kalau gitu kalian mau warna apa? Selain warna pink. Kalian gimana? Pink. Ini yang cowok? Pink. Ayo. Coba dirumuskan. Maunya warna apa? Pink. Yang cowok setujunya apa? Pink. Satu warna. Ini disampul biar bisa dibedakan. Sampul bening? Sampul bening? Ini udah kesepakatan ya, isi besok mulai hari Senin ya kalian kelas ya. Nah, bukunya harus disiapkan ya, sampulnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke kesepakatan kelas. Di sini ada kesepakatan kelas ada 5. Pertama itu tentang waktu. Di sini karena waktunya kan terbatas cuma 1 jam 40 menit, jadi kalau 2 jam cuma 40 menit, jadi keterlambatan itu maksimal 5 menit. Gimana? Jadi kalau kalian ada jajan, itu waktu paling lambat masuk kelas 5 menit. Setuju? Kalau 15 menit berarti 10 menitnya nanti saya tambah di akhir. Gimana? Kalau kalian masuk 15 menit, ya udah berarti nanti kita tambah waktu pembelajaran 10 menit di akhir. Tidak bisa kasihan pelajarannya. Tidak mati
waktu kalian terpotong 15 menit. Ayo, kalau ulangan harian kan 15 menit tuh bisa tuh ngerjain 3 soal, 4 soal. Kan waktu itu berharga, waktu adalah emas. Oke? Jadi keterlambatan 5 menit ya, maksimal. Oke, untuk nilai di sini untuk nilai APPD itu masuk ke penilaian keterampilan formatif. Kemudian tulis masuk ke penilaian pengetahuan sumatif. Kemudian PR itu masuk ke penilaian pengetahuan sumatif. Kemudian keaktifan, presentasi dan kegiatan kelas masuk juga ke penilaian keterampilan. Kemudian untuk ulangan harian ini masuk ke penilaian sumatif. Nah, untuk masuk ke dalam nilai rapor itu rata-rata dari nilai formatif dan sumatif. Nah, untuk nilai rapornya itu untuk kalian ketahui sumatif itu sumatif 80% ini yaitu kuis PR ulangan harian. Jadi 80% dari nilai itu. Jadi cara ini rata-ratain itu 80%-nya masuk ke nilai rapor. Nah, untuk 20%-nya itu nilai UAS. Jadi pas kalian di akhir semester kan ada ulangan juga kan untuk kenaikan kelas itu. Nah, itu diambil 20%. Oke, itu untuk diketahui oleh kalian. Selanjutnya, berpakaian. Di sini kami diberitahu kalau jika baru habis olahraga, sebelum pembelajaran matematika dimulai sudah menggunakan seragam seperti yang kalian gunakan. Kalau itu pun kalau kalian habis olahraga, tapi hanya tidak ada ya. Oke, berarti lanjut ke yang kedua yaitu harus berpakaian rapi dan tidak berantakan. Ini udah rapi kok. Udah oke, mantap. Kemudian yang ketiga, selalu tersenyum sebelum mulai belajar MTK. Oke, selanjutnya itu kebersihan meja. Nah, di sini waktu belajar meja sudah bersih dari bekas makan seperti piring, gelas dan sampah lainnya. Tapi kalau untuk botol minum boleh untuk di atas meja. Kemudian yang kedua, waktu belajar dimulai di atas meja sudah siap dipakai untuk catatan dan tugas. Oke? Setuju? Setuju. Selanjutnya itu pemakaian gadget. Nah, pemakaian gadget ini sesuai dengan arahan dari kami jika diperlukan. Jadi tidak selalu memakai gadget ya, biar pembelajarannya maksimal. Oke, selanjutnya itu aturan saat ujian. Nah, ini kami beritahu nanti di sebelum ujian juga kami akan beritahu. Jadi sebagai informasi bahwa itu tidak menggunakan kalkulator selama ujian berlangsung. Di kelas pada saat pembelajaran berlangsung boleh, tapi alangkah lebih baik kalian bisa melatih diri untuk tidak menggunakan kalkulator. Karena nanti kan kayak ulangan sama ulangan UAS kan itu kalian tidak menggunakan kalkulator kan. Jadi sebaiknya bisa melatih diri untuk tidak menggunakan kalkulator. Selanjutnya itu tidak mengganggu teman dan guru selama ujian berlangsung. Ketiga, dilarang mengcopy jawaban teman. Apabila ketahuan akan mendapatkan nilai 0, baik yang memberi jawaban maupun yang mengcopy jawaban. Untuk aturan ini berlaku untuk kelas 8B, 8H, 8. Kan ini yang diajarkan anak 8B, 8H, 8. Jadi semuanya sama rata. Tidak beda-beda. Nah, yang terakhir yaitu keamanan dan kenyamanan. Nah, di sini kan tidak semua yang merasa nyaman dan aman ketika belajar kalau sedang bersih. Jadi yang pertama itu sama proses pembelajaran tidak mengganggu teman belajar. Kemudian yang kedua bertutur kata yang sopan dan santun. Dan yang ketiga dilarang membuli sesama teman dan saling menghargai. Jika terdapat permasalahan yang terjadi antar teman, diharapkan dibicarakan dengan baik-baik dan apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahan bisa konsultasi dengan guru, bisa berapel, kelas atau bersumeka. Oke? Sekian kelasnya. Untuk waktu selanjutnya bakal dilanjutkan sama Paris. Baik, terima kasih Bu Pes. Gimana nih anak-anak? Dari kesepakatan kelas yang bisa
oleh Bu Grace. Ada yang masih kurang kalian pahami? Dan kalau seandainya memang kalian masih kurang paham atau masih ada yang ganjal, mungkin nanti kami akan kirimkan ke ketua kelas terkait kesepakatan kelas tadi. Kemudian anak-anak, tadi kan Bapak sampaikan bahwasanya kegiatan kita pada hari ini ada dua, yaitu yang pertama tadi Ibu Grace akan menyampaikan kesepakatan kelas, dan yang kedua yaitu kita akan melakukan tes diagnostik. Nah, perlu untuk anak-anak pahami bahwasanya tes diagnostik ini tidak masuk ke penilaian. Bapak dan juga Ibu Grace hanya ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi apa yang bisa pelajari nanti sejauh satu ini, yaitu silakan berpaham. Jadi mohon untuk anak-anak silakan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau seandainya memang tidak bisa silakan dilewatkan karena memang tidak masuk penilaian. Ya kalau nggak bisa semua nggak apa-apa. Bisa untuk dipahami anak-anak? Dan bisa untuk kita mulai tes diagnostiknya? Oke, silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk mempersiapkan. Silakan anak-anak. Ada, jadi soalnya ada 15 soal anak-anak, 10 pilihan ganda, 5 esai. Jadi nanti silakan kalian lingkari ataupun silang ataupun bagaimanapun, dan langkah-langkahnya tolong untuk ditulis di bagian belakang ya. Oke? Sekali lagi Bapak tegaskan bahwasanya ini tidak masuk ke penilaian. Bapak hanya ingin tahu sejauh mana kemampuan kalian terhadap materi yang akan kita pelajari. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan lagi anak-anak bahwasanya tolong dikerjakan sendiri. Perlu digarisbawahi sendiri ya, nggak usah tengok kiri, nggak usah tengok kanan, nggak usah lihat jawaban teman-teman. Kerjakan sendiri sebisanya saja. Ya. Kalau ada sana yang kurang paham, silakan hubungi Bapak itu yang ada di belakang. Ya, caranya tolong tulis di belakang ya langkah-langkahnya. Atau kalau kalian mau menyisihkan satu lembar kertas untuk langkah-langkah nggak apa-apa. Boleh. Jangan kuat. Baik.
Belum dikerjakan. Oh iya ya benar-benar. Ingat kan? Iya iya iya. Oke.